Sepanjang sejarah umat manusia, senjata telah menjadi penentu arah peradaban. Dari alat sederhana di zaman perunggu hingga perangkat pemusnah massal di era modern, senjata tak hanya alat bertahan diri, melainkan juga simbol kekuatan, inovasi, dan tak jarang kehancuran. Mari kita telusuri 7 senjata paling mematikan dalam sejarah yang telah mengubah cara manusia berperang, berpikir, dan bertahan. Di masa lampau, manusia pertama-tama menggunakan batu sebagai senjata. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul alat-alat yang memang diciptakan khusus untuk melukai atau bahkan membunuh sesama. Salah satu inovasi paling awal adalah tongkat pemukul atau maiche, yang terdiri dari batu tajam diikatkan pada kayu. Senjata ini bukanlah alat berburu yang efisien, tapi sangat efektif untuk pertempuran antar manusia, mampu menghancurkan tulang dan tengkorak lawan. Kemudian, zaman perunggu membawa perubahan besar dengan munculnya pedang. Senjata ini menawarkan keunggulan dibandingkan tongkat pemukul karena bisa digunakan untuk menusuk dan menebas, sekaligus memberikan jangkauan yang lebih baik kepada penggunanya. Pedang menjadi simbol kekuatan dan status, serta mendominasi medan perang selama berabad-abad. Seiring waktu, manusia terus berinovasi dalam hal teknologi senjata. Salah satu terobosan paling besar terjadi pada abad ke-19 dengan ditemukannya senapan mesin Maxim. Dirancang oleh Hiram Maxim, senjata ini merupakan gabungan dari berbagai teknologi baru saat itu, seperti amunisi peluru, sistem pendingin air, dan mekanisme otomatis yang memanfaatkan daya tolak balik. Hasilnya, Maxim mampu menembakkan lebih dari 500 peluru per menit dengan jangkauan efektif hingga 1.800 meter. Senapan mesin ini digunakan luas oleh militer Eropa menjelang Perang Dunia I dan menjadi penyebab utama tingginya korban jiwa di medan pertempuran, seperti yang terjadi dalam pertempuran Somme, di mana puluhan ribu tentara tewas hanya dalam sehari akibat tembakan senjata ini. Namun, tidak ada senjata yang menandingi daya rusak senjata nuklir. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 menewaskan sekitar 70.000 orang seketika, dan puluhan ribu lainnya meninggal akibat radiasi dalam beberapa bulan hingga tahun berikutnya. Kekuatan ledakan bom tersebut setara dengan 15.000 ton TNT. Sejak saat itu, pengembangan senjata nuklir semakin pesat. Contohnya, rudal balistik antar benua milik Rusia, RS-28 Sarmat, didesain untuk membawa muatan nuklir ribuan kali lebih dahsyat dibandingkan bom Hiroshima, cukup untuk memusnahkan wilayah sebesar negara bagian Texas atau Prancis hanya dengan satu serangan. Meskipun perjanjian pengurangan senjata telah mengurangi jumlah senjata nuklir secara drastis, saat ini masih ada sekitar 15.000 hulu ledak nuklir di seluruh dunia, cukup untuk menghancurkan peradaban manusia berkali-kali lipat. Kemajuan teknologi juga melahirkan senjata yang hampir tanpa lawan, seperti drone tempur. Pesawat tak berawak ini dapat terbang di ketinggian selama berjam-jam, mengintai musuh, dan meluncurkan rudal tanpa operatornya harus terlibat langsung di medan perang. Pengoperasian drone dari jarak jauh memang terlihat seperti permainan video, namun dampak psikologis dan fisiknya sangat nyata, baik bagi korban maupun operatornya. Dari tongkat batu hingga drone bersenjata, evolusi senjata selalu diiringi dengan pertanyaan moral dan etika. Setiap inovasi membawa kekuatan baru, namun juga menuntut pertanggungjawaban besar. Senjata-senjata paling mematikan dalam sejarah bukan hanya mencerminkan kemampuan teknis manusia, tetapi juga memperlihatkan sisi gelap peradaban, keinginan untuk mendominasi, bertahan, atau bahkan menghancurkan. Kini, tantangan terbesar manusia bukan lagi menciptakan senjata baru, melainkan memastikan agar kekuatan dahsyat tersebut tidak membawa kehancuran bagi seluruh umat manusia. Sejarah senjata adalah sejarah pilihan. Apakah kita akan menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan perdamaian, atau justru menambah babak-babak kelam dalam perjalanan umat manusia?